Emang Tiara mana anjir? Enggak ketok. Ini udah direkam teman-teman. Oh, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 materi cloning akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, anggota kelompok kami. Pertama terdiri dari Naya Kinasi. Kedua, Safina Amelia Arifin. Ketiga, Safina Umaira Karven. Keempat, Tiara Putri Amelia. Kelima, Tia Krisna Kariski. Dan keenam, Yafi Ajrina Hadian Hawali. Berikut ini adalah video cloning pada hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada video pembelajaran biologi kita. Kali ini kita belajar menggunakan bahan ajar digital animasi cloning pada pembahasan materi bioteknologi modern cloning. Bersama saya, Kurnia Ningsih, guru biologi SMA Negeri 1 Koya, Kabupaten Cilacap, melalui kegiatan e-training whiteboard animation bersama Seamore. Mari kita ikuti bersama. Cloning yaitu suatu upaya untuk memproduksi sejumlah individu yang hasilnya secara genetik identik dengan induknya. Hasil cloning disebut klon, yaitu populasi yang berasal dari satu sel atau organisme yang memiliki rangkaian kromosom yang sama dan sifat yang identik dengan induk asalnya. Cloning dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu 1. Transfer gen dilakukan dengan menyisipkan potongan gen yang dikehendaki dari satu spesies ke spesies lain sehingga spesies yang diklon tadi akan memiliki sifat tambahan sesuai dengan gen yang telah disisipkan. 2. Transfer embrio dilakukan dengan mengambil ovum dan membuahinya dengan sperma. Setelah terjadi zigot yang akan berkembang menjadi embrio, embrio-embrio ini ditransfer atau ditanam dalam rahim individu betina sampai lahir menjadi individu dewasa. Yang ketiga, transfer inti dilakukan dengan memasukkan inti sel atau nukleus dari satu individu ke dalam sel individu lain yang inti selnya telah dibuang atau dikosongkan. Pada kesempatan kali ini akan dibahas contoh cloning dengan transfer inti yang terjadi pada domba duri yang merupakan mamalia pertama yang berhasil dikloning dari sel dewasa. Cara cloning domba duri yang dilakukan oleh ilmuwan Ian Wilmot adalah sebagai berikut. Dari seekor domba betina berbulu putih, yaitu domba Vindorse, diambil sel kelenjar mamenya untuk menyediakan informasi genetis bagi pengklonan. Dari seekor domba betina lainnya, domba betina yang mukanya berbulu hitam, yaitu domba blackface, diambil sel telur atau ovumnya, kemudian dihilangkan inti selnya dan terbentuk ovum tanpa nukleus. Langkah berikutnya adalah menyatukan sel kelenjar mame ke dalam ovum tanpa nukleus dengan bantuan kejutan listrik
yang mengakibatkan terbukanya membran sel telur sehingga keduanya bisa melakukan fusi. Lainnya, domba betina yang mukanya berbulu hitam yaitu domba blackface, diambil sel telur atau ovumnya, kemudian dihilangkan inti selnya dan terbentuk ovum tanpa nukleus. Langkah berikutnya adalah video pembelajaran jar mame ke dalam ovum tanpa nukleus dengan bantuan kejutan listrik yang mengakibatkan terbukanya membran sel telur sehingga keduanya bisa melakukan fusi dan diperoleh sebuah ovum yang berisi inti sel somatis. Ovum yang berisi inti sel somatis melakukan proses pembelahan, kemudian berkembang menjadi embrio dalam tabung percobaan. Kultur embrio kemudian diimplantasikan ke dalam rahim domba blackface. Domba blackface tersebut akhirnya hamil dan setelah kurang lebih 150 hari, lahirlah anaknya yang memiliki sifat yang sangat mirip dengan domba. Selanjutnya akan dijelaskan proses langkah-langkah transfer embrio. Selanjutnya kita akan masuk ke proses kloning hewan yang akan dijelaskan oleh Retno Ayu Kinasih. Proses cloning dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu 1. Transfer gen. Dilakukan dengan menyisipkan potongan gen yang dikehendaki dari suatu spesies ke spesies lain, sehingga spesies yang diklon tadi akan memiliki sifat tambahan sesuai dengan gen yang telah disisipkan. Yang kedua ada transfer embrio, dilakukan dengan mengambil ovum dan membuahinya dengan sperma. Setelah terjadi zigot yang akan berubah menjadi embrio, embrio ini akan ditransfer atau ditanam dalam rahim individu betina sampai lahir menjadi individu dewasa. Dan yang ketiga ada transfer inti, dilakukan dengan memasukkan inti sel
atau nukleus dari satu individu ke dalam sel individu lainnya yang inti selnya telah dibuang atau dikosongkan. Selanjutnya ada langkah-langkah transfer embrio. Langkah-langkah transfer embrio. Yang pertama, seleksi sapi betina donor. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memiliki sapi betina donor. Kriteria sapi donor untuk produksi embrio adalah memilih genetika unggul atau genetic superiority, mempunyai catatan data individu pedigree yang jelas, bebas dari penyakit berbahaya dan menular, mempunyai catatan reproduksi atau siklus birahi, mempunyai kemampuan reproduksi yang baik dan sehat. Yang kedua, superovulasi sapi betina donor. Langkah selanjutnya adalah melakukan superovulasi pada sapi donor. Superovulasi dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan sel telur dalam jumlah yang banyak dalam sekali estrus. Yang ketiga, inseminasi buatan sapi betina donor. Hal yang paling penting dalam tahapan ini adalah kualitas semen yang dipakai dan ketepatan penyuntikan semen pada saluran reproduksi sapi betina donor. Karena banyaknya sel telur yang dilepaskan dari betina folikel, maka dibutuhkan sel sperma yang aktif dalam jumlah yang besar. Yang keempat, flusing embrio. Koleksi embrio dapat dilakukan secara bedah dan tanpa bedah. Koleksi embrio dengan cara bedah tidak berbahaya, murah, dan dalam pelaksanaannya hampir tidak ada problem. Bahkan dapat dilakukan dalam kandang. Sebagai medium pembilas untuk koleksi embrio, digunakan modifikasi phosphate buffered saline atau PBS plus 1% fetal cleft serum atau VCS. Biasanya, embrio akan dikoleksi dari donor dengan jalan pembilasan atau flushing pada hari ke-6, 7, atau 8. Umumnya pada hari ke-7 dari suatu siklus birahi. Lima, evaluasi embrio. Evaluasi embrio dilakukan di bawah stereomikroskop dengan pembesaran lebih dari 40 kali. Evaluasi dilakukan dengan melihat kriteria embrio berupa bentuk embrio, kepadatan morula, variasi ukuran sel, warna dan tekstur sitoplasma, diameter embrio secara keseluruhan, keadaan zona pelusida, ada tidaknya vesikel dalam sitoplasma. Rosel 2013. Enam, seleksi dan persiapan sapi betina resipien. Sapi resipien harus sinkron siklusnya dengan siklus birahi sapi donor. Untuk itu dapat diberikan 1-2 kali penyuntikan prostaglandin dan tergantung dari keadaan siklus birahi dari resipien itu sendiri. Adapun kriteria sapi betina resipien adalah sebagai berikut. Umur relatif muda atau dara atau dewasa telah beranak 1 kali.
memiliki performa tubuh yang baik. Nilai BCS 2,5 sampai 3,0 atau 5 untuk sapi potong. Berat badan minimal 300 kg. Bebas dari penyakit hewan menular khususnya penyakit reproduksi. Siklus birahi normal 18 sampai 21 hari. Tidak pernah mengalami gangguan reproduksi atau kegagalan partus. Memiliki sejarah reproduksi yang baik, tidak menunjukkan adanya gejala infertilitas maupun sterilitas. Langkah-langkah transfer embrio. Nomor 7, transfer embrio. Langkah-langkah transfer embrio adalah sebagai berikut. BET Cipelang 2017. Persiapan bahan dan alat embrio, gunte, CTE, globes, gunting, pisu, tali tambang, siringi, needle, 19G, kapas alkohol, pinset, lidokaine, air hangat, CTE, alat tulis. Fiksasi resipen yang akan di TE, lakukan anestesi epidural, lakukan throwing embrio, kemudian masukkan sel embrio pada gun TE, kemudian masukkan gun TE ke dalam si TE yang telah dilengkapi outer sheet, kemudian bersihkan vulva dengan air, kemudian lap dengan tisu dan kapas beralkohol. Kemudian buka vagina dengan jari dan masukkan gun TE ke dalam alat reproduksi betina sampai ujung gan mencapai 1/3 bagian apeks kornua, kanan atau kiri. Pastikan prosedur ini dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalisir iritasi dinding uterus atau kornua yang disebabkan oleh ujung gun TE. Lakukan transfer embrio pada kornua yang ipsilateral dengan corpus luteum. Kemudian aplikasi TE harus dilakukan secara asertif untuk menghindari adanya kontaminasi. Setelah membaca uraian di atas, tentunya bisa disimpulkan bahwa metode transfer embrio mempunyai peluang sangat besar untuk diterapkan dalam secara teknis peningkatan populasi ternak, perbaikan mutu ternak, dan menjamin kesehatan ternak. Berikutnya kita lanjut ke kloning pada manusia. Sebenarnya video ini bukan proses kloning pada manusia, melainkan manfaat dan kerugian daripada kloning pada manusia. Oleh karena itu, kami akan men-skip bagian ini dan langsung lanjut ke cara kloning pada manusia. 4 cara kloning pada manusia. Yang pertama, cloning dilakukan dengan mengambil inti sel wanita lain yang kemudian ditanam ke dalam ovum wanita kandidat yang nukleusnya telah dikosongkan. Cara kedua, cloning dilakukan dengan menggunakan inti sel wanita kandidat itu sendiri dari sel telur milik sendiri, bukan dari pendonor. Yang ketiga, cloning dilakukan dengan menanamkan inti sel jantan ke dalam ovum wanita yang telah dikosongkan nukleusnya. Sel jantan ini bisa berasal dari hewan, bisa dari manusia, terus manusia ini bisa pria lain, bisa juga suami si wanita. Yang keempat, cloning dilakukan dengan cara pembuahan atau fertilisasi. Ovum oleh sperma dengan tanpa hubungan seks, yang dengan proses tertentu bisa menghasilkan embrio-embrio kembar yang banyak. Pada kasus 2 cara pertama, pendapat yang dikemukakan adalah haram. Dilarang melakukan cloning yang semacam itu dengan dasar analogi kepada haramnya lesbian dan saduzarai, tindakan pencegahan, precaution, atas timbulnya keracunan pada nasab atau sistem keturunan, padahal melindungi keturunan ini termasuk salah satu kewajiban agama. Di lain pihak juga akan menghancurkan sistem keluarga yang merupakan salah satu ajaran agama Islam. Pada cara ketiga dan keempat, cloning haram dilakukan jika sel atau sperma yang dipakai milik lelaki lain, bukan suami atau milik hewan. Di sini saya akan menjelaskan proses cloning pada manusia secara sederhana. Yang pertama yaitu mempersiapkan sel stem, yaitu suatu
satu sel awal yang akan tumbuh menjadi berbagai sel tubuh. Sel ini diambil dari manusia yang hendak dikloning. Yang kedua yaitu stem diambil inti sel yang mengandung informasi genetik kemudian dipisahkan dari sel. Yang ketiga yaitu mempersiapkan sel telur, yaitu suatu sel yang diambil dari sukarelawan perempuan kemudian intinya dipisahkan. Yang keempat, inti sel dari sel stem diimplantasikan ke sel telur. Yang kelima, sel telur dipicu supaya terjadi pembelahan dan pertumbuhan. Setelah membelah atau hari kedua menjadi sel embrio. Yang keenam, sel embrio yang terus membelah atau disebut blastosis mulai memisahkan diri atau pada hari kelima dan siap diimplantasikan ke dalam rahim. Yang ketujuh atau terakhir yaitu embrio tumbuh dalam rahim menjadi bayi dengan kode genetik persis sama dengan sel stem donor. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.